Pernah ngebayangin gak sih kamu hidup bareng adik-adikmu di apartemen, sendirian, gak ada orang tua, gak ada om, tante, bahkan gak ada tetangga yang peduli. Makanan ngatur sendiri, sekolah buru-buru, ongkos aja gak ada. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Cerita tentang Akira dan 3 adiknya yang diam-diam hidup di tengah kota Tokyo. Gak ada yang tahu, karena nobody knows. Film dibuka dengan seorang ibu, Keiko, pindah ke apartemen baru bersama anak laki-lakinya yang bernama Akira, 12 tahun. Mereka tampak seperti keluarga kecil biasa. Tapi ternyata ada yang gak biasa. Waktu mereka pindahan, Akira membuka koper besar. Dan ternyata di dalamnya ada adiknya, Kyoko, anak perempuan, Shigeru, anak cowok yang paling aktif, dan si kecil Yuki, paling manis dan polos. Semua anak itu disembunyikan karena pemilik apartemen melarang anak-anak tinggal di sana kecuali satu. Ibu mereka punya satu aturan, jangan bikin suara, jangan keluar rumah, jangan kasih tahu siapapun kalau kalian ada. Mereka harus sembunyi, dan itulah awal dari semuanya. Akira menjadi kepala keluarga secara informal. Dia yang boleh keluar rumah buat belanja. Adik-adiknya tinggal di dalam, bermain diam-diam. Mereka nggak sekolah, nggak punya teman, hanya tahu dunia lewat jendela dan suara dari luar. Tapi meski begitu, mereka tampak bahagia. Mereka punya cara bermain sendiri, menyiram tanaman botol bekas, menyanyi bersama, main boneka. Yuki sangat dekat dengan Akira, selalu nempel dan percaya sepenuhnya padanya. Sementara itu, ibu mereka mulai sering pulang malam, bahkan kadang berhari-hari nggak pulang. Dia suka menulis surat buat anak-anaknya saat nggak di rumah, tapi isinya makin lama makin kosong. Sampai akhirnya, satu hari ibu mereka tidak pulang sama sekali. Akira mencoba tetap menjaga semuanya agar terasa normal. Dia ambil uang dari amplop yang ditinggal ibunya buat beli makanan, bayar listrik. Tapi uang itu lama-lama habis. Mereka hidup seadanya. Makan mie instan dan roti hampir setiap hari. Gak ada sabun. Kadang cuci baju pakai air biasa. Yuki mulai nanya, kapan mama pulang? Akira senyum dong. Tapi sebenarnya dia mulai goyah. Dia mencoba cari bantuan dengan menghubungi ayah Yuki. Karena anak-anak ini tuh berasal dari ayah yang berbeda-beda. Tapi si pria itu bahkan gak mau ketemu. Akira juga gak berani bilang ke guru, tetangga, ataupun polisi. Mereka benar-benar sendiri. Dan gak ada satupun orang dewasa yang sadar. Atau kalau sadar pun pura-pura gak tahu. Di tengah keterpurukan, Akira bertemu seorang gadis SMA bernama Saki, yang tampaknya juga punya luka hidup sendiri. Saki mulai sering datang ke apartemen, main sama anak-anak, bahkan bantu sedikit. Tapi saat listrik dan air mereka diputus karena nggak bisa bayar, semua berubah. Mereka hidup dalam gelap. Mandi di toilet umum atau keran taman, mencuri air dari tempat cuci tangan di supermarket. Akira harus mencuri makanan karena benar-benar kepepet. Yuki masih tersenyum, lucu dan masih polos, tapi tubuhnya mulai lemah. Suatu hari yang sangat panas, Yuki ingin bermain di taman dan melihat bunga. Mereka pergi ke taman dekat bandara. Di sana Yuki duduk di ayunan, bahagia sekali. Lalu dia terjatuh. Kepalanya membentur keras. Yuki meninggal. Tanpa suara, tanpa pertolongan. Akira menggendong adik kecilnya itu dalam diam. Dia dan Saki bersama-sama membungkus tubuh Yuki dalam koper kecil, menguburkannya di taman, di bawah semak dengan lembut dan penuh cinta. Semampu mereka. Gak ada pemakaman, gak ada pelukan penghiburan dari orang dewasa. Hanya langit dan sunyi. Setelah kematian Yuki, hidup tetap berjalan.
Akira, Kyoko, Shigeru, dan Saki tetap hidup di apartemen itu. Gak ada yang tahu apa yang sudah mereka alami. Gak ada yang tahu satu anak sudah meninggal dan dikuburkan sendiri oleh kakaknya. Film diakhiri dengan Akira dan Shigeru duduk di taman dekat bandara, melihat pesawat lepas landas. Mereka diam, tapi kita tahu mereka masih bertahan. Orang bilang anak-anak itu butuh perlindungan, tapi di dunia nyata, kadang anak-anak justru jadi orang yang paling kuat, karena mereka nggak punya pilihan selain bertahan. Ini bukan kisah pahlawan, ini kisah yang terjadi dan dilupakan, karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli. Tapi mereka ada, mereka hidup, mereka terluka, dan tetap bernapas. Karena dalam dunia yang terlalu sibuk, kadang satu keluarga kecil bisa menghilang, dan tetap nggak ada yang sadar, karena nobody knows